Sahabat Muslim, masih bersama saya Nada Sikah dalam program Share It. Ustadz, kita punya beberapa pertanyaan nih dari Instagram. Ini udah dikumpulkan pertanyaannya Ustadz. Ada izin bacakan Ustadz ya pertanyaannya. Ustadz, saya pernah membaca hadis yang bunyinya, bukalah lidah anak-anak kalian pertama kali dengan kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang dari awal dan akhir pembicaraannya la ilaha illallah, maka ia akan hidup selama 1000 tahun. Dosa apapun juga tidak akan ditanyakan kepadanya. Apakah hadis ini benar adanya, Ustadz? Ya, oleh karenanya ya baginda Rasul memerintahkan, jadi bukan hanya la ilaha illallah, begitu anak melihat dunia, khususnya kepada para ayahandanya, tolong kalau bisa kita yang langsung mengadzankan di telinga kanannya dan mengiqomahkan di telinga kirinya. Yang kedua, yang Nabi sering kerjakan kepada anak-anak bayi, di setelah diadzankan dan diiqomahkan, juga jangan sungkan-sungkan, baik dari diri kita langsung atau mungkin minta tolong kepada guru kita untuk mentahnik anak kita. Ini masalah lidah. Tahnik itu apa, Ustaz? Tahnik itu memang kebiasaan para sahabat-sahabat, begitu anaknya lahir dia bawakan ke Rasulullah. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kalau yang sudah alhamdulillah, kalau belum yuk mungkin ntar cucu kita tolong ditahnik. Bisa langsung oleh orang tua, bisa boleh minta tolong kepada guru-guru kita tercinta. Jadi diambil korma, kemudian dikunyah oleh orang tua atau mungkin guru atau orang yang kita minta tolong, dikunyah usah semuanya, dikunyah sebat kecil saja karena bayi itu masih sangat sensitif sekali. Kemudian sambil diberikan ke lisan itu bayi, lisannya nanti kan manis-manisnya dia akan rasakan, sambil didoakan doanya yang Nabi ajarkan di Quran surat Ali Imran akhir ayat ke-36, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Saya ulangi, wahai para orang tua yang punya dedek bayi, wahai para ayahanda yang udah punya cucu, tolong. Ini sunnah Nabi. Kalau bisa langsung alhamdulillah, kalau nggak bisa minta tolong kepada gurunya, itu kurma ya, kemudian dikunyah ukuran yang sangat kecil sekali, diberikan lagi ke lisan bayi sambil didoakan surat Ali Imran ayat ke-36 bagian akhir. Nah, itu diantaranya sunnah-sunnah dari semenjak bayi udah diajarkan lisannya. Ini keutamaannya apa, Ustaz? Keutamaannya satu, terhindar dari godaan-godaan jin yang sangat, dimana bayi itu sangat sensitif sekali. Yang kedua, di mana fadilahnya Nabi mengajarkan akan memberikan kepasihan pada lisannya. Fasih dalam membaca ayat-ayat Allah, fasih dalam melafadzkan huruf-huruf, termasuk fasih di dalam berbagai macam bahasa. Nanti kita lihat. Masya Allah, luar biasa Ustadz. Terima kasih Ustadz. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Silakan. Ustadz, sebagai seorang ibu, saya berharap anak saya menjadi anak yang bertakwa. Namun saya sendiri masih jauh dari kata takwa. Apakah itu juga akan berpengaruh terhadap ketakwaan anak saya? Ya, Neng Nada tolong bacakan firman Allah surat ke-25 ayat ke-74. Surah Al-Furqan ayat 74 Ustaz ya. Baik Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Terjemahkan coba lagi. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Amin. Baik, tadi sudah kita simak surat Al-Furqan ayat ke-74. Jadi sebagai orang tua, Al-Fakir pun menyampaikan begini bukan berarti udah menjadi orang yang soleh. Tapi bagaimana kita terus belajar dan belajar untuk menjadi hambanya yang soleh.
Apalagi kita sudah punya keturunan dan punya anak, dan kita pengen anak kita kaya dan takwa. Surat Al-Furqan ayat ke-74, jangan pernah berhenti dalam setiap kita selesai sholat dalam meminta kepada Allah, selipkan doa tersebut. Rabbana hablana min azwadina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa artinya? Tinggal lihat sendiri dalam Al-Quran apa maknanya. Itu doa yang Nabi ajarkan untuk mencetak regenerasi yang kaya dan takwa. Lantas yang kedua, tidak cukup hanya doa saja. Tolong kepada para ayahanda, juga kepada para bunda untuk pendidikan anak, terutama untuk ketauhidan, untuk masalah iman. Ini jangan dianggap remeh. Tolong jangan dalih alasan sibuk mencari nafkah. Nanti kalau kaya, mohon maaf, buat apa kalau anak nggak soleh dan soleha? Kan kita pengen punya anak yang qurrata ayun. Yuk, di saat kesenggangan waktunya, suami juga istri, adakan dalam rumah tangga kita dalam timing sholat berjamaah. Syukur-syukur suami bisa jadi imam, ibu jadi makmum. Syukur-syukur nanti karena anak kita dididik dengan pengajian, ngerti baca tulis Al-Quran, syukur-syukur berikan kesempatan dia untuk juga sesekali jadi imam. Boleh Ustaz, kalau memang sudah menguasai ilmunya silahkan. Nah ini cara-cara untuk menghantarkan regenerasi yang kaya dan takwa. Masya Allah ya. Ustaz, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Ustaz ya. Ustaz, saya kepingin banget mendidik anak mengumpulkan uang sejak dini agar kelak bisa mandiri. Bagaimana caranya supaya anak saya tidak ketergantungan pada harta orang tuanya dan mampu bertahan? Gimana Ustaz? Ya, jadi biasakan kepada para orang tua untuk mengajarkan bicara bab sedekah. Kalau perlu di saat ibu berbagi, di saat bapak bersedekah, ajak libatkan anak. Yang kedua, yuk ajarkan kepada mereka dari uang jajan yang kita berikan sebagai orang tua, bagaimana caranya dia bisa menyisihkan. Lantas, apakah seminggu sekali dari uang yang dia punya untuk bisa berbagi, untuk bersedekah. Nah ini cara begini, nanti di saat kita sebagai orang tua udah nggak ada, ini akan membentuk kemandirian. Satu, dia paham setiap rezeki yang diterima di situ ada bagian hak-hak orang lain. Kedua, dia pun akan timbul punya perilaku nggak boros karena ada diajarkan menabung dari sejak dini sama orang tuanya. Masya Allah. Begitu Neng. Masya Allah. Sebentar Ustaz, kita benerin dulu Ustaz. Oke. Ustadz, dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 disebutkan Allah tidak akan merubah suatu kaum jika mereka tidak mengubah keadaannya sendiri. Bagaimana cara saya menanamkan anak-anak agar selalu berikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi kembali lagi saya katakan ya, Allah bisa karena biasa. Mereka bisa karena dibiasakan. Yuk kepada para bunda di saat suaminya tugas, ingat, para bunda ini al-ummahat tarbiyatul ula lil aulad. Ibu tuh madrasah pertama buat anak-anaknya. Jadi nggak ada lain kata kuncinya untuk mempraktekkan kepada mereka, memperlihatkan kepada mereka perihal kewajiban sholat 5 waktu, bisa ngaji. Ya, ini cara-cara untuk bisa mendidik kepada mereka di saat nanti kita nggak ada, mereka betul-betul menjadi qurratu a'yun buat kita. Masya Allah, makin seru aja pembahasan kita Ustadz ya. Sahabat Share It, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap di Share It.